Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sejarah kebudayaan Islam kali ini, kita masih membahas lanjutan dari ilmuwan muslim bidang ilmu agama masa dinasti Abbasiyah. Terdiri dari pokok bahasan ilmu tasawuf dan ilmu kalam. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu tentang cara berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini termasuk ilmu syariat dalam Islam. Inti ajarannya ialah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam dunia tasawuf, upaya tersebut dilakukan melalui jalan atau tahapan yang disebut makom. Tahapan atau makom yang mesti dilalui oleh para ahli tasawuf atau sufi adalah zuhud, kehidupan yang telah terbebas dari silaunya duniawi. Tokoh yang termasuk kategori ini Sufyan Ats-Tsauri tahun 97 sampai 601 Hijriah atau 716 sampai 778 Masehi, dan Abu Hashim yang wafat tahun 190 Hijriah. Mahabbah, yaitu rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokohnya Rabi'ah Al-Adawiyah yang wafat tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ma'rifat, yaitu pengalaman ketuhanan, sebagaimana ucapan Zun Nun Al-Misri tahun 155 sampai 245 Hijriah atau 772 sampai 860 Masehi, dan Junaid Al-Baghdadi. Fana dan bako, yaitu suatu keadaan di mana seorang sufi belum dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan sebelum meleburkan dirinya. Tokohnya Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 874 Masehi. Ittihad dan hulul, tahapan di mana seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. Tokohnya Abu Yazid Al-Bustami. Pada masa awal perkembangannya, tasawuf menekankan hidup zuhud. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah ada dua kecenderungan tasawuf, yaitu tasawuf akhlak atau tasawuf sunni yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tokohnya Haris Al-Muhasibi, karyanya Al-Ri'ayat li Hukukillah atau menjaga hak-hak Allah, yang mengajarkan kepada kita disiplin diri atau muhasabah. Junaid Al-Baghdadi, tasawuf falsafi yang banyak bercampur dengan filsafat metafisika. Ulama ahli tasawuf atau sufi. Al-Qushairi, nama lengkapnya Abu Qasim Abdul Karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Talha bin Muhammad Al-Qushairi, lahir di Utsu Naisabur tahun 376 sampai 465 Hijriah atau 986 sampai 1074 Masehi. Karyanya yang terkenal At-Taisir fi Ilm, At-Tafsir, dan Ar-Risalah. Imam Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, lahir di kota Ghazalah, Khurasan, Iran tahun 450 Hijriah sampai 1058 Masehi atau 1058 Masehi. Ia bergelar Hujjatul Islam atau pendekar Islam karena jasanya membela agama Islam dari serangan dan pengaruh rasionalisme Yunani. Karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulumuddin tentang fikih, akhlak, dan tasawuf. Al-Iqtisad fi al-I'tiqad tentang hubungan politik dan teologi atau ilmu ketuhanan. Abu Bakar Al-Kalabazi, nama lengkapnya Abu Bakar bin Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim bin Ya'qub Al-Bukhari Al-Kalabazi, tahun 380 sampai 384 Hijriah atau 990 sampai 994 Masehi. Karyanya yang terkenal kitab At-Ta'aruf li Mazhab Ahli Tasawuf atau pengantar ke arah mazhab ahli tasawuf, berisi 5 pasal yang menjelaskan ajaran-ajaran dan pengalaman rohaniah para sufi. Rabi'ah Al-Adawiyah, nama lengkapnya Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah. Ia seorang pelopor zuhud dan tasawuf yang mengemukakan konsep mahabbah. Ia menghabiskan waktunya untuk beribadah siang dan malam. Ia berzikir, salat, dan hidup menyendiri, tidak pernah menikah, lebih memilih hidup miskin. Ia berhasil merubah arah gerakan spiritual dari gerakan zuhud kepada tasawuf cinta yang mengilhami para sufi setelahnya. Ilmu kalam.
Ilmu kalam ialah ilmu untuk memperkuat alasan atau argumen yang berkaitan dengan persoalan keislaman. Ilmu kalam juga disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, teologi Islam. Di antara ulama ahli ilmu kalam atau mutakallimin adalah Al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Lahir di Basrah tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 873 sampai 935 Masehi. Ia seorang ahli hukum Islam dan terkenal sebagai pemuka kaum teolog. Juga pendiri aliran Al-Asy'ariyah yang dikenal dengan aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karyanya kitab Al-Ibanahan, Usul Al-Dinayanah tentang uraian prinsip-prinsip agama. Al-Maturidi, nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Hanafi Al-Maturidi Al-Samarkandi. Ia lahir di Maturid, Uzbekistan. Pemikirannya dianut oleh kaum muslimin yang dikenal dengan aliran Maturidiyah. Aliran ini termasuk kelompok ahli sunnah wal jamaah. Pemikirannya yang paling menonjol dalam ilmu kalam adalah masalah sifat-sifat Tuhan, keadilan kalam Allah. Karyanya kitab At-Tauhid, At-Ta'wil Al-Quran. Tokoh ahli kalam lainnya adalah Wasil bin Atho, Abu Allah dan Al-Quran, Huzail Al-Alaf, Ad-Daham, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Ghazali. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.